Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada teman-teman, Bapak dan Ibu sekalian. Pada kesempatan ini kita bertemu di tutorial tengah tahun 2021. Pada tutorial ini, judul topiknya adalah volume price analysis dan kita sudah sampai pada part yang kedua. Jadi part yang pertama sudah saya upload, silahkan Bapak dan Ibu nanti dilihat di deskripsi dari video ini, di YouTube ini, nanti nonton dulu bagian pertamanya, maka akan lancar untuk lanjut ke bagian kedua. Baiklah, bagian kedua ini adalah volume price relationship. Jadi setelah pada bagian pertama kita bicara tentang bagaimana volume hubungannya dengan market behavior, dengan big player, bagaimana dia menggerakkan harga, bagaimana dia pentingnya volume ini. Jadi berbeda dengan beberapa trader yang price action ya, apakah itu divergen, konvergen, yang menggunakan bullish harami, yang menggunakan bullish engulfing, itu perbedaannya terletak di volumenya ya. Penggunaan volume adalah leading indicator bagi volume price VPA trader. Nah, bagian kedua ini kita akan bicara tentang price discount everything. Volume must validate. Jadi hubungan volume dan price. Tadi sudah ceritakan di bagian pertama, di pendahuluannya, bagian pertama bahwa volume itu kalau kita ibarat kendaraan seperti pedal gas. Nah, kalau kita tekan pedal gas mobil kita, maka mobil akan melaju. Nah, laju ini adalah price. Maka sesuai dengan hukum Wyckoff, sebab akibat, ada effort, ada result ya. Jadi volume adalah effort. Nah, sekarang kita akan bicara price discount everything dan volume must validate. Jadi saya ini nanti kita lanjut ya. Jadi ini adalah hasil votingnya Bapak dan Ibu ya. Jadi semua materi ini kembali saya sampaikan, semua materi VP ini adalah bagian dari workshop volume price analysis class advance. Jadi karena pandemi, maka saya ambil sebagian 30%, tidak akan semua. Jadi kalau Bapak Ibu menonton video ini nanti akan ada bagian-bagian yang memang tidak bisa saya sampaikan karena waktunya terbatas. Nanti workshop setelah selesai vaksinasi dan kampus kembali buka, kita akan ada lagi workshop ketika Bapak Ibu ingin mendapatkan lebih besar ya, lebih komplit apa yang saya sampaikan dalam volume price analysis. Namun begitu ya, ini nanti kita lanjut ya. Bagian kedua ini price discount everything sekarang. Namun begitu untuk yang bagian kedua ini ya, karena price VPA itu adalah kelas advance, Bapak dan Ibu disarankan belajar konsep-konsep trading as a business ya. Jadi untuk workshop, peserta workshop wajib mengikuti trading as a business ya. Jadi setelah ikut baru mereka bisa mengikuti kelas advance-nya. Kenapa? Karena volume price analysis ini tidak ada gunanya kalau kita tidak bisa manajemen risk, kita tidak paham manajemen, kita tidak tahu membuat trading plan, kita tidak bisa mengontrol trading psikologi trading ya. Juga market structure-nya ditonton karena ada hubungannya dengan Wyckoff market structure. Juga nanti ini yang bagian pertamanya sebelum Bapak dan Ibu menonton. Bagian pertamanya ini sudah ada di YouTube. Ini tutorial akhir tahun ya, oh ini 2020, mohon maaf. 2020 sudah ada, silakan ditonton, ada di YouTube-nya. Nah, ini untuk buku. Jadi saya tekankan lagi, walaupun saya mengajarkan kepada teman-teman, saya tetap merefer ke buku. Intinya apa? Takut nanti ada yang salah penyampaian atau kurang saya sampaikan karena keterbatasan waktu tutorial online ini, tutorial dalam bentuk video ini. Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri. Jadi saya akan memberikan basic-basic saja ya. Jadi bukunya ini kalau pemula boleh baca volume price analysis dari Anna Colling, tapi dia berbeda dengan yang lain-lainnya ya. Tapi kalau mau ke root-nya, ke dasar-dasarnya,
Buku tulisan Richard Wyckoff ya. Wyckoff ini Bapak Ibu bisa baca, ini buku klasik. Buku Edwin Lefebvre bisa baca, lalu eh eee, Meyer ya, buku lama itu bisa baca. Tapi ini kalau yang mau mau, klasik, tapi kalau yang sudahlah, yang penting sudah jadi aja, ini pemikiran awal, kita paham awal-awalnya konsep-konsep dasar. Tapi kalau mau mau buku yang bisa siap guna, ya baca Pupier, baca Wyckoff 20 ya, baca ini nanti teknis, bisa. Ya itulah ya, Bapak Ibu, bisa dibaca sesuai dengan ini. Kalau kalau saya ditanya, sebaiknya baca yang mana? Saya sarankan baca semua ya, 12 buku ini dibaca. Saya baca semua, bahkan kayak anak calling ini sampai 3-4 kali saya sudah baca. Oke, sekarang kita masuk saja Bapak Ibu. Kemarin sudah bicara volume, sekarang kita bicara tentang price ya. Ada yang bilang namanya VPA. Maksudnya ada yang bilang volume price analysis. Ada juga yang bilang volume spread analysis. Price dan spread. Itu sama saja ya. Hanya istilah, tergantung penulisnya ya. Kalau anak calling ya VPA, kalau beberapa ya VSA, Galvin ya, Galvin bilang VSA. Misalnya ini ya, ini siapa nih? Gavin yang Holmes dia bilang VSA. Beda-beda nggak apa-apa. Yang penting kita paham apa itu bedanya. Pertama, kemarin sudah volume, sekarang kita price. Oke, apa yang disebut dengan spread? Spread, saya pakai yang mazhab yang saya gunakan ya, karena price spread juga mazhabnya ada 2. Nah, saya menggunakan yang ini ya, pada umumnya yang pakai urut. Yang dimaksud dengan spread itu adalah perbedaan antara high dan low ya dalam satu periode tertentu. Jadi ini candle, misalnya ini candle daily. Yang disebut dengan spread adalah high sampai low. Nah, ini beberapa buku menyatakan seperti itu. Juga kalau bearish, high sampai low itu disebut dengan spread. Nanti di anak calling berbeda ya. Kalau di anak calling berbeda, baca buku anak calling berbeda. Nah, apa yang diberikan gambaran, informasi apa yang diberikan oleh price spread? Dia menunjukkan how strong price move ya, berapa kuat. Itu nanti digambarkan dengan body juga. Jauh jangkauannya itu volatility ditunjukkan oleh spread-nya. Kalau strong, momentum sesaat ya mungkin sampai atas lah ya. Jadi boleh dikatakan spread ini dia kekuatannya seperti apa. Kita bisa lihat nanti. Juga dengan ekornya, wick-nya dia bisa memberikan gambaran jejak-jejak pertempuran antara buyer dan seller atau bulls and bear. Jadi dia menceritakan apa ya rekam jejak yang terjadi di suatu periode tertentu. Nah, jejaknya disebut dengan spread ya. Tapi kalau lihat Anna Calling, spread itu dia mengatakan, kalau Bapak Ibu baca buku Anna Calling, adalah open to close. Dia melihat body karena dia menganggap body inilah kekuatan dari market ya, kekuatan dari harga. Tapi tidak apa-apa, yang manapun kita yang penting paham. Kebetulan kalau Bapak Ibu menggunakan robot Delquan bot, mazhab yang dipakai adalah mazhab high itu loh. Ya beda mazhab tidak apa-apa ya, yang penting profit gitu. Mazhab boleh beda, tapi ideologi tetap. Jadi ini yang saya tekankan, mazhab boleh beda-beda. Yang penting ideologi adalah profit. Jadi kalau Bapak Ibu mazhabnya sudah mengaku benar-benar tapi tidak profit, itu berarti kurang pas ya. Itu yang tidak benar ya. Yang benar itu adalah ujung-ujungnya adalah profit. Jadi ingat sekali lagi yang dipakai oleh saya adalah high to low ya. Nanti kalau di dalam chart VPA juga yang dipakai ada high to low. Kalau memang lalu kita lihat variasi spread. Spread bervariasi karena memang market dinamis gitu. Pertama kita lihat ada namanya big spread, big white body atau bullish lah ya. Jadi dia open
low, close, high, open low jadi satu, lalu close high jadi satu. Nah, ini disebut big spread. Nah, big spread ini juga disebut dengan, kalau di itu namanya wide TDH, wide spread ya. Gimana sih? Wide spread. Kalau di wide spread, lebar ya. Jadi big spread atau wide spread sama. Intinya dia wide spread, high low-nya besar, open close-nya juga besar. Jadi dia wide, big spread, dan big wide body. Big wide body karena open dan close-nya besar gitu ya. Berikutnya istilahnya adalah big spread. Ini dari buku ya. Big spread. Kenapa dia big spread? Karena high, low-nya big, dan small white body atau green body ya, atau bullish ya, small bullish body. Jadi dia small, hampir 30% atau 35%, dengan big lower shadow atau white lower shadow. Jadi big ini dengan white lebar sama ya. Jadi Bapak Ibu kalau white shadow, white spread itu artinya dia panjang ya. Kalau begini bentuknya adalah white spread, small bullish body dengan big lower shadow ya. Itu variasinya. Kalau begini namanya adalah white spread juga. Ini adalah big spread atau white spread, small white body juga, tapi big upper shadow. Jadi yang besar upper shadow. Nah, ini nanti bercerita tentang pertempuran yang terjadi. Nah, begini-begini lah yang price dianalisa oleh VPA. Mungkin kalau dalam price action trader namanya beda-beda ya. Ya, kalau candle Japanese candlestick mungkin ini namanya Marubozu. Ya, seperti itu ya, hanging man apa segala apa namanya, doji apa segala macam. Kalau di sini enggak, kita namakan seperti ini. Karena kita lihat spread-nya, lihat bodinya. Ini. Lalu begitu juga kalau dia bearish, ya bearish disebut dengan big spread juga, tapi dia bearish black body atau bearish white red body. Jadi dia sama dengan bullish, tapi dia bearish. Nah, next-nya adalah big spread body, big spread karena high low-nya besar, small bearish body karena open di atas lalu dia close tidak lebih besar dari 50%, dan big lower body hampir 60 sampai 70% lower body-nya. Jadi dia weight-nya, spread-nya lebar, body-nya kecil, dan big lower shadow. Begitu juga yang terakhir, dia juga white spread juga. Jadi ada 6 variasi dari white spread. White spread, big spread, white spread, small black body atau small bearish body. Jadi dia open, lalu ke atas, lalu turun low, close-nya di bawah, bearish, big upper shadow. Jadi shadow-nya di atas. Kalau begini kita lihat, ini adalah seller in action, ini adalah buyer in action, ini adalah buyer in action, ini adalah seller in action. Ada seller karena dia shadow-nya. Oke. Nah, ya kalau white body itu bullish candle, kadang white body, green body, black body itu ada bearish candle, kadang red body. Big spread itu disebut juga dengan white spread. Kalau nanti Bapak Ibu pakai VPA, dia menyatakan sebagai white spread. Nah, selain itu kita perlu juga ikut standar definisi ya. Jadi beberapa buku ada definisinya. Kalau Bapak Ibu juga praktikalnya nanti kalau menggunakan chart VPA juga ada beberapa definisi yang saya akan jelaskan di sini. Karena ini perlu ya. Jadi karena dia ada pattern-pattern dari volume price analysis ini. Pertama, Bapak Ibu akan menemukan yang namanya up bar. Apa itu maksud dengan up bar? Up bar dalam chart VPA dia adalah bar, sebuah candle ya, candle atau bar ya kalau
bar itu akan disebut up bar jika dia berhasil close di atas close candle sebelumnya. Jadi contohnya ini adalah previous candle, close-nya dia ini di atas close candle sebelumnya, maka ini disebut dengan up bar. Asal close di atas candle berikutnya, dia up bar, ya begitu. Nanti ada up bar, ada up volume ya. Nah, itu dia variasi-variasi itu yang perlu kita latih, practice make perfect. Nanti kita bisa lihat, oh ini candlenya up bar, ada maknanya. Silahkan, kalau baca di buku ada maknanya. Saya tidak bisa menjelaskan maknanya lebih detail, tapi gitulah, dia up bar berarti bullish-nya continuation, masih continuation. Apa yang disebut dengan down bar? Ya, ini simplifikasi saja. Down bar adalah candle jika candle tersebut tutup di lebih rendah dari previous close bar ya, close-nya. Jadi Bapak ini misalnya kita lihat ini adalah previous candle sebelumnya, dia close di sini, lalu ada gap di atas, lalu dia turun ke bawah. Nah, ini disebut dengan down bar. Turun di bawah di sini, dimanapun pokoknya dia lebih rendah dari close sebelumnya, itu disebut dengan down bar. Kita lihat close ya, kita peduli dengan opennya ada di mana. Yang penting close-nya, close di bawah, dia down bar, close di atas, dia up bar. Karena yang dilihat adalah high, low, dan close. Kalau di VPA tidak melihat open ya, open di mana terserah. Oke, nah lalu juga ada definisi namanya white spread bar. Ya adalah jika, nah ini Bapak Ibu perlu lihat ya, jika lebar candlenya di atas 1,8 rata-rata. Ya, jadi misalnya Bapak ini ada candle belakangnya, rata-ratanya itu, dan dia close lebih tinggi sebesar 1,8 kali, maka disebut dengan white spread bar. Ya. Ada 1,8, 1,7 kadang-kadang ya, 1,7. Umumnya di atas 1,5. Ya, pas itu. Jadi faktor 1,8 itu tentatif. Ya. Kalau di saya, kalau nggak salah pakai 1,6 atau 1,7 ya kalau di slash VPA. Tapi tidak jauh beda lah karena dia akan mengambil dari rata-rata. 1,8 kali. Jadi ini ada 10 candle dirata-ratakan. Nah, candle yang terakhir ini kalau dia 1,8 maka disebut dengan white spread. Ingat, spreadnya high dan low ya. Jadi seperti itu. Itu definisinya kalau yang dimaksud dengan white spread. Kita tadi sudah bicara white spread, tapi kita perlu mengkuantifikasi berapa kalikah dari rata-rata maka disebut dengan white spread. Oke, ingat 1,8 atau 1,7 tentatif. Nah, disebut dengan narrow spread. Yang dimaksud dengan narrow spread adalah ketika spreadnya itu 0,8 lebih rendah dari 0,8 untuk rata-rata ya. Jadi rata-ratanya dia lebih rendah dari 0,8. Misalnya ini candle rata-rata besar. Nah, dia ini white spread kalau dia rata-rata 0,8. Kalau di VPA itu 0,7 ya. 0,7. Biasanya 0,7 atau 0,65 ya. 0,8 ini standar tinggi, 0,6 standar rendah. Itu kadang-kadang orang pakai 0,8, kalau panggil 0,5. Rata-rata seperti itulah. Yang mediumnya 0,7. Di VPA pakai 0,7 kali ya, 0,7 kali. Jadi ada dimaksud dengan up bar, seperti apapun candlenya, yang penting dia close di atas previous close. Ada disebut dengan down bar, apapun bentuk candlenya, yang penting dia close di bawah previous close. Ada yang disebut dengan lebar white spread bar, 1,8, 1,7 atau 1,6. Taruhlah 1,7 atau narrow spread bar 0,8, 0,7 atau 0,6. Taruhlah 0,7 di tengah-tengah. Jadi ini definisi yang akan Bapak dan Ibu temui kalau menggunakan chart VPA. Oke, kita lanjut. Ya, seperti yang saya sampaikan, yang dimaksud dengan spread yang kita pakai konsensusnya adalah perbedaan antara high dan low ya, bukan close dan bar seperti close dan open seperti yang ada di buku Anna Calling, karena nanti VPA ini dia banyak tidak menggunakan open, jadi lebih konsisten menurut saya kalau kita menggunakan high dan low. Anna Calling membuat open dan high
open dan close, dia punya dasar. Itu boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Karena bagi dia pertempuran yang sah itu adalah open dan close. Ya, itu. Boleh-boleh aja ya. Nah, definisi dari close position ya. Nah, up close ya, ada namanya up close. Adalah tadi kan up bar ya. Ini sekarang disebut dengan up close. Ada close yang dia tutup di dekat-dekat daerah yang tinggi disebut dengan up close. Ya, kira-kira di atas 30% dari spread bar. Contohnya begini. Ini ada spread ya. Ini 100%. Kalau dia close di atas ini disebut up close. Kalau close di sini walaupun candlenya seperti ini sama. Kalau di dalam price action mungkin disebut hammer ya, apa hanging man, apa segala macam. Kalau di sini karena supaya tidak sulit kita menghafal nama-namanya, kita sebut saja up close. Kalau namanya up close, mau dia full body, itu close-nya di atas, maka disebut up close. Bodinya small, yang ekor bawahnya wide, asal dia close di atas sekitar 30%, maka disebut up close. Mau candlenya bearish atau seperti ini, selagi dia close di atas 30, maka disebut up close. Jadi simple ya. Pokoknya close-nya up close saja. Itu adalah close-nya di atas 30% spread-nya ya, atau di atas. Nah, yang disebut dengan down close. Nah, kebalikannya adalah close kalau dia berada di 30% bagian lower dari candle spread-nya, spread bar. Seperti ini. Ya, bullish seperti ini. Asal dia close di bawah 30%, maka disebut low close. Candle seperti ini, asal dia close, ini close-nya kan sekitar ini. 30% dia close, walaupun seperti ini, close-nya di bawah ini adalah zona 30% di bagian bawah, maka disebut low close. Nah, kalau middle close, ya di antara 30 dengan 70 lah ya. Jadi di antaranya. Bisa di sini atau di sini. Kalau dia close di sini maka dia disebut dengan mid close. Nah, definisi inilah yang ada di dalam chart VPA. Definisinya nanti ya kita bisa lihat lah, walaupun dia close di asar ya berarti memang ini bullish masih, ini bullish juga. Ini kalau dia berhasil ditarik ke atas maka disebut bullish in action ini, bullish di action. Walaupun kita tahu close-nya candlenya bearish tapi tetap up close. Jadi sama, meaningnya sama. Ya, meaningnya sama. Tergantung nanti posisinya di mana. Ya, jadi kalau di VPA nama-namanya cuma 3 begini. Dia mencoba mensimplifikasi. Nanti di dalam buku Bapak Ibu bisa lebih detail bagaimana maksud dari apa itu up close ya. Karena harus dikombinasikan dengan volume. Oke, nah sekarang kita masuk ke topiknya adalah volume spread analysis atau volume spread relation. Intinya Bapak Ibu, price, discount, everything, and volume validate. Sebenarnya saya itu paling tidak bisa menjawab kalau ada Bapak dan Ibu yang bertanya, misalnya saham Adaro terjun bebas atau pegas tiba-tiba jatuh dalam pagi-pagi, lalu bertanya, ada apa ya? Ya, nggak tahu, nggak urusan kita ada apa, tapi yang pasti price-nya turun. Kenapa kita tidak perlu terlalu memikirkan kenapanya? Karena karena saya ini trader, saya ini bukan, ya saya ini adalah trader. Trader itu adalah cari duit dari trading. Ya, analisa apa segala macam, saya cari duitnya dari trading. Ada juga analis. Mengapa saya mengatakan saya bukan analis saham ya, jadi tidak boleh request. Ya, karena saya ini bukan analis. Kalau analis harus cari analis ya. Kalau dia ada di broker, analis katanya dia akan mencari why. Mungkin dia tidak trading ya, tapi dia jualan analisanya ke banyak orang ya. Apakah langsung atau analisa secara tidak langsung jualannya ya. Jadi broker, misalnya dia menyediakan analisnya ini mungkin tidak jualan secara langsung, tapi yang dijual analisanya. Salah benar nggak urusan dia ya, tidak
kita menggunakan analisisnya terus loss bukan urusan dia. Tapi trading, apa yang terjadi di market itu urusan kita, yang urusan trader ya. Nah, karena market itu sangat kompleks. Saya sudah pernah cerita ini adalah multi dimension of trading. Jadi dimensinya terlalu banyak. Mau itu random walk apa segala macam, tidak mungkin kita bisa selalu benar ya, sangat kompleks. Untuk itu, supaya kita tidak kehabisan waktu atau psikologi terganggu mikirin kenapa ya saham Pegas turun, kenapa ya saham ini turun. Kalau dia turun, pastikan saja bahwa apapun alasannya, price discount everything. Apapun nggak tahu, pokoknya price harga turun itulah ya discount everything. Apa yang terjadi? Buktinya price turun. Lalu volume harus validate. Nah, kalau saham harga itu naik dan turun, menurut saya ya, mazhab saya, kalau beda mazhab kita tidak usah, mungkin ada yang bilang pada ujung-ujungnya akan kembali ke fundamental. Itu bebas-bebas saja ya. Kalau saya sih price discount everything, prinsipnya kalau price itu, kalau hukum Wyckoff nomor 1, kalau Bapak Ibu pilih Wyckoff tadi, adalah price naik kalau demand naik. Demand lebih besar dari supply. Price turun kalau supply lebih besar dari demand. Sudah aja, price discount everything, volume validate. Nanti kalau harga naik atau harga turun harus kita lihat. Nah, pada bagian pertama saya sudah jelaskan yang namanya big player. Bapak dan Ibu juga bisa silakan baca buku yang namanya volume surge. Baca buku sendiri, ini saya tidak bisa jelaskan karena kompleks dia ya. Saya ajarkan di kelas. Nah, prinsipnya di dalam VPA adalah validation. Karena price discount everything, volume validate. Volumenya validasi nggak? Nah, kita akan melihat hubungan antara volume dan price atau volume dan spread itu dengan kacamata valid atau tidak valid. Dalam bahasa lainnya adalah valid atau anomali. Dalam bahasa lainnya, valid atau manipulation. Nah, untuk menjelaskan ini butuh waktu ya 1 season lah di dalam kelas ya. Jadi saya kalau tidak bisa menjelaskan semua, saya mohon maaf, tapi saya yakinkan kalau Bapak dan Ibu baca 12 buku itu pasti bisa ya menjelaskan ini. Oke, maka saya tunjukkan tadi bukunya. Nah, sekarang kita mulai dengan pertama, hubungannya ya. Kalau price action, dia hanya melihat price action candle, apakah ada rejection, ada bullish harami, ada doji, ada apalah ya seperti ini, ada bullish engulfing, dia akan melihat itu. Tapi kalau volume price analysis, dia lihat itu juga, namanya berbeda, tapi dia harus validasi dengan volume ya. Pertama kita mulai dengan simple dulu. Kita tadi sudah belajar namanya white spread body candle atau ya, kita lihat white spread, taruhlah ini white ya karena gambarnya white, high, low, besar. Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah narrow spread body ya, sempit. Lihat high, low, sempit. Nah, di tengah-tengah ini ada average volume. Nah, average volume inilah yang kadang-kadang membuat perbedaan. Kenapa? Ada yang menggunakan volume average-nya 20, ada yang menggunakan 50, ada yang menggunakan 30 moving average, volume moving average. Tidak ada satupun yang menetapkan bahwa harus di angka berapa. Yang penting averaging, tergantung lah. Ada mau 10 moving average volume, bebas. Intinya ini adalah average volume. Ya, jadi garis merah ini adalah nilai rata-rata dari volume yang kita gunakan. Kalau di VSA di chart VPA menggunakan 20,
Ya 20, sekitar 20. Kalau di chartnya dia menggunakan sekitar 20, lebih tinggi 22 atau nggak genap 20 dia. Taruhlah 20 ya, di sini volume VSA-nya adalah 20. Nah, kalau dia widespread seperti ini Bapak dan Ibu, dia di sini open, dia low dulu ke bawah, maka sepanjang dia low ke bawah, maka ada pertambahan volume, dia naik lagi ke atas, volume juga naik, lalu dia close di bawah, volume juga nambah. Ini bukan net volume ya, ini volume lah yang transaksi. Sell buy candle yang warna hijau seperti biasa. Ini disebut dengan standar volume, bukan top broker, bukan net volume, bukan. Ini taruhlah kita bikin dengan standar. Kalau kita buka trading view, volumenya adalah volume standar begitu. Jadi biar simple ya, bukan volume bandarmologi, bukan foreign flow, walaupun sama saja ya. Oke, poinnya adalah kalau dia widespread dan ketika volumenya juga high volume, ya ini namanya high volume, maka price discount everything, apapun yang membuat candle itu naik, bahwa price ini menyatakan faktanya price naik, discount everything, apapun penyebabnya, bahwa faktanya price naik, dan dia divalidasi oleh high volume. Valid, kenapa? Volumenya di atas rata-rata lah, berapapun rata-ratanya dia. Nah, ini disebut kondisi valid. Begitu juga kalau kita punya, taruhlah namanya narrow spread ya. Jadi di sini dia narrow spread. Di sini Bapak Ibu bisa lihat relatif terhadap candle sebelah dia open, low ke bawah, volumenya ada, naik tidak setinggi ini. Jadi dia naik lagi turun, dia tidak mencapai nilai rata-rata dan kita bisa definisikan sebagai low volume. Nah, narrow spread itu divalidasi oleh low volume. Apa artinya nanti kita jelaskan ya. Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nanti mohon maaf kalau saya lupa artinya. Artinya bahwa memang kenaikan spread-nya, volatility atau spread-nya ini tidak tinggi karena memang volumenya rendah gitu jadi simpelnya. Jadi tidak banyak transaksi ya, tidak banyak transaksi. Gasnya tidak banyak, gasolinnya tidak banyak kalau kita mengacu pada Wyckoff. Itu. Nah, kalau yang disebut dengan anomali tadi valid ya namanya, ya valid. Kalau kita punya widespread seperti ini, wah naiknya kencang, set, tetapi kita punya volume kecil saja. Nah, ini disebut dengan anomali. Ya, jadi kenapa? Untuk menaikkan spread yang di atas rata-rata yang besar seperti ini, misalnya ya relatif, maka harus ada effort yang besar. Maka harus sesuai, dia tidak memenuhi hukum kedua Wyckoff. Nah, silakan Bapak Ibu, karena pilihan kita bukan tentang hukum Wyckoff, maka Bapak Ibu baca sendiri nanti ya hukum Wyckoff. Ini disebut anomali. Kenapa? Ada sesuatu yang terjadi hingga menyebabkan price-nya sangat relatively wide, tapi volumenya tidak memvalidasi. Ada sesuatu, ada anomali. Ya, anomali itu apa ya? Itu perlu investigasi, kita harus telaah apa yang terjadi ya. Itu. Tapi saya hanya bercerita di sini hubungannya. Nanti jam terbang Bapak Ibu bisa. Nah, di sini juga ya. Ada opening, dia turun sedikit. Lihat, spread-nya bolehlah kalau relatif terhadap candle ini kita katakan sebagai narrow. Tetapi apa? Volumenya high. Ya, ini ada anomali, ada sesuatu. Karena dia tidak memvalidasi. Ada sesuatu. Apakah itu sesuatu? Ya bisa macam-macam ya. Mungkin ada cun, ada ditahan oleh bandarnya supaya jangan naik dulu, atau dia mau jualan barang tergantung posisinya. Tapi dia ketika ini narrow, dia high, maka dia anomali. Ya, saya tidak berceritakan apa gitu, nanti kalau dalam kelas saya akan ceritakan lebih detail. Tapi kita tahu bahwa ketika dia di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, ini juga tidak cocok, maka dia disebut anomali. Oke, begitu juga. Ya, jadi kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, bagaimana growth of candle, pertumbuh candle, misalnya ini adalah candle 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Di hari pertama dia tumbuh kecil, divalidasi oleh ini. Jadi valid ya, spread-nya tidak besar,
volumenya juga tidak besar, dia valid. Lalu besoknya volume meningkat, price juga meningkat, valid. Lalu disebut dengan price lagi meningkat, lebih besar spread-nya, ya, volume juga meningkat. Nah, hari terakhir volumenya sangat besar, candle-nya juga sangat besar. Ini disebut valid, bahwa price divalidasi oleh volume. Nah, ini rata-ratanya. Nah, begitu juga begini. Kalau kita lihat hari sebelumnya, ya spread-nya kecil, volumenya kecil, lalu dia bearish lagi, besoknya spread-nya meningkat, volumenya meningkat, lalu hari ketiganya price-nya, spread-nya makin wide, volume juga makin lebar, makin tinggi. Terakhir dia sangat dalam jatuhnya, wide-nya sangat lebar, lebih lebar, paling lebar dari keempatnya. Volumenya juga paling lebar. Kita lihat growing-nya meningkat. Nah, bentuk seperti ini, pertumbuhannya itu valid. Kenapa apa? Karena volumenya meningkat, harganya juga bearish ya. Kalau Bapak Ibu menemukan seperti ini, dia valid lah. Ya, kita bisa melakukan analisa, oh ini valid, mungkin bandar buang barang, atau ini bandar masuk, seperti itu. Atau market masuk, entah siapa lah ya, market appreciate, kita nggak tahu. Tapi yang pasti volumenya meningkat. Oke, itu saya tidak jelaskan contoh-contoh kasus atau yang lainnya, karena waktunya tidak cukup dan bukan di dalam workshop seperti saya sampaikan tadi. Banyak yang ingin saya sampaikan, tapi keterbatasan waktu. Ini average volume, Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, ini contoh anomali ya. Ini price-nya kecil ya. Ya, spread-nya kecil, volumenya kecil, oke. Tiba-tiba besok volumenya meledak, tapi dia tidak naik tinggi-tinggi. Ya, dia masuk di sini, volumenya besar. Lalu besok naik lagi, volumenya sudah turun. Dia besar, volumenya sudah turun. Nah, ini ada ceritanya ya. Jadi seperti ini, Bapak Ibu bisa baca buku. Ini disebut dengan anomali. Jadi pergerakan price tidak divalidasi oleh bagaimana pattern dan volume ya. Kita lihat di sini. Oke, begitu juga. Apapun ini nanti Bapak Ibu bisa baca buku. Saya tidak ceritakan karena nanti nggak cukup waktunya. Namanya juga cuma tutorial yang memancing Bapak Ibu untuk membuka wawasan, baca buku, ya praktis. Nah, begitu juga kalau dia hubungan antara price dan volume sangat bearish. Kita taruhlah candle pertama dia bearish, spread-nya kecil, volume juga kecil. Ini valid. Lalu tiba-tiba besoknya volumenya juga besar dan dia besar ya. Nah, berikutnya lebih besar spread-nya, tapi dia tidak lebih besar. Terakhirnya volume kecil saja, tapi jatuhnya sangat besar. Ini ada ceritanya ya, bahwa ini ada anomali sesuatu. Kenapa? Pattern price-nya tidak divalidasi oleh volume. Nah, kalau Bapak dan Ibu ketemu seperti ini anomali, ada sesuatu, perlu dicurigai. Bagaimana curiganya? Baca buku ya, cari mentor, baca buku, itulah ya praktis menganalisa. Bapak Ibu akan backtest, Bapak Ibu akan menemukan jawabannya. Kalau di buku adalah ini, bukan hal yang baru, nothing new under sun. Saya tidak menceritakan hal baru, saya bukan penemu ini. Jadi tidak perlu juga saya sok pintar untuk menjelaskan, Bapak Ibu bisa baca. Tapi inilah ya, dia ada anomali, ada validasi. Nah, seperti ini. Kalau kita ringkas, kalau kita lihat validasi, price spread-nya besar, candle-nya bullish, volumenya juga besar, valid. Spread-nya lebar, volumenya juga besar, dia valid. Spread-nya lebar, volumenya kecil, ini disebut anomali. Spread-nya lebar, volumenya kecil, bearish, disebut dengan anomali. Spread-nya kecil, volumenya besar, anomali, ada sesuatu terjadi di sini. Spread-nya kecil, volumenya besar, anomali, bearish, anomali, ada terjadi sesuatu di sini. Spread-nya kecil, karena spread kecil, effort-nya kecil, maka volumenya kecil. Ini juga bearish, spread-nya kecil, volumenya kecil, valid. Ya simpel kan, jadi gitu, nggak seperti kita hafal three white shoulder, bullish harami, ribet lah gitu. Kita lihat valid atau enggak gitu. Oke, ini acuan kita moving average rata-rata, dan saya gunakan 20 ya kalau di chart VPA. Nah, roll-nya, kalau price-nya naik, tapi volumenya kecil tadi ya, ini ada roll price and volume. Ini dari workshop trading as business saya ambil. Maka itu mungkin petanda tidak kehadiran seller, tapi bisa jadi tidak ada smart money atau big player.
Ya itu, cari buku lah apa maksudnya ya. Dia naik, tapi volumenya tipis, anomali. Sellernya tidak ada karena dia naik. Volumenya tipis karena tidak ada bandar. Ya, tidak ada support institusional. Tapi kalau udah volume yang besar, ya, volumenya besar, dia naik volumenya besar, maka naik atau turun, maka bull, demand atau big player, bear, big player masuk ya. In other word, dengan kata lain, Bapak Ibu kalau mazhabnya mau VPA seperti saya, jangan bertanya-tanya kalau sahamnya naik atau sahamnya turun, stop bertanya, mengganggu psikologi Bapak dan Ibu. Dan yakinlah, yang menjawab itu sok tahu. Menjawab itu sok tahu. Karena tidak pasti valid secara besar ya. Daripada itu, Bapak Ibu tidak perlu bertanya, kenapa price naik, kenapa price turun. Ya jelas, demand-nya lebih besar dari supply, itu naik. Supply-nya lebih besar dari demand, dia turun. Lalu, yang penting apa? Kita lihat. Volume valid enggak? Ya, kalau nggak valid berarti anomali, ada sesuatu. Maka Bapak Ibu harus melakukan investigasi. Ya, cari duit itu susah. Kalau cari duit itu gampang, semua orang sudah sukses ya. Jadi kenapa semua orang itu ingin profit ya, Bapak Ibu kalau lihat ya, saya coba berkata iklan di gedung BJ itu indah, orang nabung, senyum, semua segala perih ya, perih. Jangan percaya kalau pom-pom apa segala macam itu yang suka pamer porto itu. Itu alasan saya kalau ada di forum diskusi saya selalu diam. Saya tidak mau. Ada yang bertanya pancing-pancing saya diam. Orang bertanya adu debat, ini mau buktikan ini, saya tidak ada yang perlu dibuktikan. Sebagai trader Bapak Ibu tidak perlu membuktikan ke orang lain. Karena duit-duit masing-masing. Ya, begitu. Jadi price discount everything, volume validate. Apapun yang terjadi, price-nya naik mau turun, faktanya seperti itu. Discount everything. Beritanya apapun, faktanya price turun dan lihat volume validate tidak. Kalau tidak validate berarti anomali. Oke? Itu saja sebenarnya intinya. Kita lanjutkan. Nah, inilah ya. Jadi kalau Bapak bagi yang sudah ikut trading as business, ini simplifikasinya lah ya Bapak Ibu. Saya hanya menjelaskan, nanti Bapak Ibu baca sendiri bukunya ya. Jika ya price naik, kita anggap notasinya plus. Ya. Kalau eventnya volumenya turun, ya low volume turun, maka notasinya negatif. Maka operationnya adalah plus kali negatif. Action kita sebagai trader, jauhi market. Curiga ya. Kalau price naik, volume turun, actionnya ada negatif. Kalau price-nya turun, kita kasih notasi negatif, volumenya naik, kita kasih notasi positif. Negatif kali positif, actionnya negatif. Jauhi market. Kenapa? Ada yang nyiram, ya, ada yang buang barang. Iya, dia turun. Bapak Ibu bisa nyangkut ini kalau nggak segera keluar karena volumenya memvalidasi ya. Valid ini ya, jangan dia bearish ini, hati-hati. Rapatkan stop loss lah gitu. Kalau price naik, kita kasih notasi positif, volume naik, kita kasih notasi positif. Positif kayak positif, actionnya positif, masuk, jangan ketinggalan ya, karena price divalidasi dari volume. Nah, ini ciri-ciri kalau dia katakan bullish sign apa segala, biasanya patternnya seperti ini, bullish sign kalau dalam chart VPA. Itulah Bapak Ibu, kalau ketemu di chart VPA, nah, logikanya seperti inilah. Kalau dia price turun, volume juga turun. Nah, ini agak-agak makruh lah hukumnya dalam misalnya ya, boleh masuk, boleh tidak ya. Kenapa boleh masuk, juga boleh, kalau masuk boleh. Kenapa? Market harga sedang di marking down atau bandar besarnya belum keluar, lagi cari harga murah itu. Itu baca di buku lah kalau gini-gini ya. Ya, kenapa kalau price-nya turun, volumenya turun, kita tidak perlu khawatir. Nah, itu, kita tidak perlu khawatir. Apalagi kalau kita lihat, kalau pakai chart EVOL-nya belum break ya, EVOL-nya belum break. Kita punya EVOL di bawah, EVOL-nya belum break. Mungkin dia mengejar zona. Kalau saya selalu cerita, kalau di dalam market close itu mengejar zona demand. Nah, kita lihat kalau begini kasusnya. Kalau begini kasusnya, cari di manakah zona demand. Lalu bisa bottom fishing. Karena kita mau melihat notasinya adalah positif. Jadi begini relationship-nya Bapak Ibu, banyak, masih banyak ya. Jadi Bapak Ibu bisa baca buku-buku tadi. Ini saya bagian keduanya saya cukupkan di sini karena
hanya sekedar tutorial saja, Bapak Ibu bisa mengembangkan sendiri. Ya, saya rasa begitu saja untuk chapter kedua dari volume price analysis. Workshop yang full day saya kompres jadi 4 bagian karena banyak, nggak bisa cuma 1 atau 2 bagian, terpaksa saya bagi 4. Nah, jadi sebelum Bapak dan Ibu jangan lupa selalu menonton yang bagian pertama supaya paham yang kedua ini kalau Bapak Ibu belum nonton. Juga nanti yang bagian ketiga dan bagian keempat juga jangan lupa. Karena akan banyak Bapak dan Ibu temui pada bagian ketiga dan bagian keempat nanti di chat/VPA. Nah, jadi jangan lupa ditonton ya bagian ketiga dan keempatnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Lagi-lagi pesan saya adalah kita balik dulu. Tidak ada lain bahwa Bapak Ibu bacalah buku ini. Tidak ada yang baru, nothing new under the sun. Saya bukan penemu metodologi volume price analysis. Jelas ini ada anak calling, dia juga mengatakan dia merefer ke Wyckoff, ke Edwin Levere. Kalau ada orang Indonesia yang menyatakan dia penemu bandarmologi atau dia menemu volume price analysis, kita senyumin saja karena itu tidak terpenting ya. Jadi karena saya bukan penemu, saya juga baca buku. Nah, terbaik adalah Bapak Ibu baca. Mungkin Bapak Ibu bisa lebih pintar, nanti lebih paham dari saya. Dan practice make perfect ya. Itu saja, Bapak Ibu baca buku, practice, Bapak Ibu baca buku, practice setiap malam lakukan analisa after market close. Itu percayalah kalau 15 tahun, kalau Bapak Ibu baru tahun ini jadi trader, usahakan belajar trading as a business supaya selamat. 15 tahun kemudian Bapak Ibu insya Allah jago ya. Ya 10 tahun lah, jangan sampai 15 tahun. 10 tahun udah jago di volume price analysis. Jadi intinya atau lebih pendek bahkan ya 5 tahun 2 tahun butuh proses ya, tidak bisa setahun langsung bisa menurut saya. Baca buku 12 ini mungkin 1-3 bulan baca 1 buku bisa. Intinya terus belajar ya Bapak Ibu. Belajar kalau cocok perdalam, kalau nggak cocok ya jangan dipaksakan. Kalau saya cocok volume price analysis ya udah. Karena kan kita cocok-cocokan. Kalau Bapak Ibu cocoknya fundamentalis garis keras ya udah belajar fundamentalis, nggak apa-apa. Benar juga, yang penting ideologi kita sama-sama profit. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Insya Allah kita bertemu di bagian ketiga, bagian keempat. Nanti nggak tahu kapan. Pokoknya insya Allah akan saya lakukan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.